Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan ya? Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama Nuroni, NIM 120140016 dari Prodi Teknik Informatika dan dari TPB 49. Saya di sini kali ini akan mempresentasikan kedua program saya mulai dari flowchart sampai dengan C++-nya untuk memenuhi tugas besar PKS 2 ini atau UAS PKS 2 ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa latar belakang saya memilih kedua tema ini untuk tugas besar PKS 2 saya ini. Yang pertama, itu karena kedua materi ini dapat digunakan diaplikasikan spesifikasi dari tugas besar PKS 2 ini, yaitu ada perulangan, percabangan, dan array. Materi ini dapat diaplikasikan ketiga-tiganya. Lalu yang kedua adalah agar bila saya ketemu dengan soal yang seperti ini tipenya atau sama cara penyelesaiannya, saya dapat menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Oke, sekarang kita lanjut ke flowchart dan CPP-nya. Langsung saja kita buka algoritma dari program yang pertama, yang di sini. Nah, di sini saya akan membuat flowchart atau algoritma dari program fisika untuk menghitung energi potensial. Di sini saya menggunakan konsepnya, jadi saya tidak menginputkan langsung gitu ya, karena inputan langsungnya akan saya masukkan di C++. Jadi di awal program nanti saya akan menggunakan output di sini adalah untuk memberi judul pada program. Lalu declare ini akan untuk masukkan banyaknya soal. Output ini untuk memerintahkan user untuk memasukkan banyaknya soal, dan input ini untuk menyimpan banyaknya soal yang diinputkan oleh user. Lalu di output sini adalah ada menu yang bisa dipilih, nanti ada banyak menu, nantinya akan kita lihat lagi di C++-nya nanti. Input ini gunanya untuk menyimpan pilihan user tadi. Lalu ada declare di sini adalah deklarasi array yang akan digunakan untuk menampung banyaknya, bukan menampung banyaknya, tapi menampung variabel rumus yang akan kita gunakan. Assignment di sini adalah ada sebuah assignment seperti INTI, itu nanti kita gunakan untuk perulangan yang di sini nih, yang ada di do. Kita langsung lanjut ke perulangan di sini. Di sini ada deklarasi variabel yang nantinya itu untuk pilihan. Di sini ada output untuk meminta user untuk memasukkan pilihan, dan input ini untuk menyimpannya. Lalu ada 4 percabangan, ini masing-masing mewakili menu yang ada. Dengan perintah dari masing-masing percabangan ini sama, yaitu ada output, input, assign, dan seterusnya. Nantinya di sini langsung dikeluarkan hasilnya. Ini sebenarnya kurang satu output lagi nih untuk nampilin hasilnya ini, kita kasih dulu. Nah, bila program sudah selesai, maka program akan lari ke sini semua dari percabangan itu. Oh ya, satu lagi, di bagian percabangan akhir ini kan ada sisi false ya. Itu nanti akan bila semisal user menginputkan lebih dari menu yang ada, misalkan hanya ada 4 menu, tapi user menginputnya 5 gitu, akan lari ke yang false ini. Itu outputnya mungkin akan saya rencanakan berisi program telah selesai, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk flowchartnya sudah selesai, kita lanjut ke C++. Di sini ada C++ program yang pertama ini. Nah, seperti yang tadi di flowchart ini, di awal tadi saya menggunakan cout ya, cout. Oh ya, sebelum itu nih ada hal wajib sebelum kita mengoding di bahasa C++, yaitu adalah header, yaitu dengan hashtag include iostream. Ini iostream ini gunanya agar kita bisa menggunakan perintah cout dan cin. Lalu ada using namespace std. Ini digunakan agar kita nggak ribet. Jadi kalau sebenarnya cout ini perintahnya adalah std.2 seperti ini. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi biar gak ribet, kita gunakan di awal ini using namespace std. Lalu kita menaruh semua codingan yang akan digunakan dalam program kita itu menggunakan int main. Nah, di sini saya menggunakan banyak cout sekali, ada banyak sekali di sini. Digunakan untuk memberi judul pada program, memberitahu user bahwa kita membuat program untuk ini. Lalu di sini tadi ada deklarasi seperti di flowchart tadi ya. Ada deklarasi
bertipe integer dengan nama banyak soal. Ini untuk menampung menampung dari inputan user, variabel untuk menampung inputan user yang akan ditampung gunakan cin di sini nih. Ini cout ini ya buat nanyain pengguna, dia mau masukin banyaknya soal tuh udah berapa gitu, ditampung sama cin ke variabel yang telah dideklarasikan, itu banyak soal tadi. Lalu di sini ada cout menu ya, ada banyak cout menu di sini. Yang di sini dari baris 19 sampai 26 ini ada banyak cout. Ini buat nampilin ke user menu yang ada pada program ini. Itu ada 4 menu: mencari energi potensial, masa benda, verifikasi, dan ketinggian benda. Lalu ada float hitung. Float hitung ini deklarasi variable array bertipe data float sebanyak 4. Ada 4 data yang akan ditampung, yang sanggup ditampung oleh array bernama hitung ini. Oh ya, saya lupa menjelaskan, ini NDL ini fungsinya adalah untuk memberi baris. Jadi saat kita men-coutkan ini, bila tidak ada indl, maka yang di bawah ini nanti akan ikut di sampingnya. Jadi kita beri indl agar bisa tidak aneh, biar enak dilihat lah, biar rapi. Lalu di sini ada deklarasi integer i sama dengan 1. Ini nanti gunanya untuk percabangan nih. Karena percabangan yang saya gunakan itu kan do while. Nah, itu syaratnya ini. Syarat dia berhenti adalah saat nilai i kurang dari sama dengan banyak soal, atau bila nilai i nanti sama dengan nilai banyak soal, maka perulangan akan berulang. Kalau lebih, dia berhenti. Nah, di dalam badan do ini ada cout indl untuk memberi baris ya. Karena di sini belum ada ndl, sengaja saya kasih NDL-nya di do ini karena nanti kalau program yang ngulang juga biar langsung ada auto jaraknya gitu. Lalu ada char pilihan, inilah deklarasi bertipe karakter. Kalau di Flogorithm nggak ada, dia hanya ada string kalau di Flogorithm. Jadi di sebelah sini saya menggunakan char pilihan. Ini gunanya untuk agar user waktu memilih menu itu bisa gitu loh. Ini kan ada cout pilih menu. Nah, itu nanti disimpan di variabel pilihan ini. Terus lalu ada scene ini tentunya buat seperti tadi ya, buat menyimpan pilihan inputan user ke variabel tadi. Lalu disinilah if-nya tadi, yang di variabel ada banyak ya, yang di Flogorithm maksud saya ada banyak if. In if-nya ada 4 if, else if, else if lagi, else if, dan else. Oke, jadi di pilihan pertama ini sekedar info, semua if ini mempunyai struktur yang sama. Hanya saja mungkin kalimatnya berbeda dan bagian assignment sini berbeda. Jadi di sini ada cout untuk memberitahu user bahwa kita memilih program yang mana. Misalnya kita ini bukan 1, maka akan muncul notifikasi atau pesan mencari energi potensial EP dipilih. Menu untuk mencari ini dipilih gitu. Lalu ada cout lagi untuk memberitahukan user masukkan masa benda yang akan ditampung menggunakan scene ke variabel hitung 0. Hitung 0 ini merupakan variabel array hitung dengan indeks 0. Lalu ada lagi masukkan gravitasi, cin hitung 1, cout ketinggian benda dimasukkan lagi ke hitung 2, lalu ke hitung 3 di sini. Hitung 3, hitung 0, hitung 1, hitung 2 ini dikali ya. Jadi ada assignment variabel array hitung yang berindeks 3. Itu assignmentnya berupa operasi perhitungan, yaitu dengan mengalihkan semua yang telah diinputkan, seperti hitung 0, hitung 1, hitung 2 itu dikalikan semua, itu akan menjadi nilai dari hitung 3. Lalu ada cout di sini. Ini ada pesan energi potensial EP sama dengan, dan hitung 3 ini buat agar kita memanggil nilai dari hitung 3. Mensummonnya gitulah. Lalu ada joule ini untuk memberi keterangan satuan pada program, pada hasil. Lalu di sini ada sebuah assignment ya. Kita anggap assignment di sini i++. I++ itu gunanya untuk menambah nilai i. Jadi kalau kita nggak kasih i++ nanti, maka akan infinite loop karena nilai i nya tadi kan nggak bertambah, sedangkan syarat dari while ini adalah bergantung pada nilai i nya gitu. Lalu balik lagi ke percabangan, kita sekarang ke pilihan 2. Untuk struktur di sininya sama ya, cuman kalimatnya saja yang berbeda karena yang dicari berbeda gitu, tapi strukturnya sama. Yang berbeda di assignmentnya. Assignmentnya ini untuk yang pilihan 2 kan mencari masa benda. Jadi kita hitung 3 itu akan menjadi nilai dari masa benda, dan hitung 0 itu kan energi potensial, itu dibagi sama dengan dibagi oleh
nilai kali dari hitung 1 dan hitung 2 yang dimana masing-masing adalah gravitasi dan ketinggian benda. Lalu untuk shotnya sama seperti yang tadi. Lalu ini ada pilihan 3. Pilihan 3 sama saja, strukturnya sama, semuanya sama. Di sini ada assignment hitung 3, hitung 0 yang berupa energi potensial dibagi oleh hasil kali dari hitung 1 dan hitung 2. Ya, semua assignment dari pilihan 2, 3, 4 sama assignmentnya ya. Assignmentnya sama, semuanya sama. Lalu di sini bagian else tadi seperti yang di flowchart. Jadi kalau misalnya menu tidak valid, kalau misalnya user nginputin 5, itu kan nggak ada kan di menu ya, kan cuma ada 4 tadi. Nah itu akan muncul pesan menu tidak valid, program berhenti, lalu berhenti. Sebenarnya langsung aja sih, iya nggak bisa langsung, jadi harus dikasih return 0. Return 0 ini gunanya berhenti. Jadi saat int main, return 0 itu maksudnya mengembalikan nilai 0 pada program. Jadi kalau int main itu bernilai 0 kembaliannya, return itu kembalian, mengembalikan nilai 0, maka program berhenti kalau untuk di bagian int main. Oke, baiklah, itu tadi program dari program pertama saya, yaitu fisika dasar menghitung energi potensial. Ada 4 hitungan tadi ya, ada mencari energi potensial, massa benda, gravitasi, dan ketinggian benda. Oke, untuk program pertama sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke program 2. Kita ke flowchartnya dulu nih. Tapi dicek dulu nih, nge-record enggak? Oh ya, nge-record. Program kedua, ini ada sama seperti tadi, saya tidak menginputkan semuanya. Jadi hanya konsepnya saja. Jadi inti di sini ada output ini, kedua output ini buat output yang pertama ini buat memberi judul, kedua ini untuk memberitahu menu. Jadi kalau yang pertama tadi kan saya memberitahu menunya kan agak di sini ya, agak di tengah-tengah. Ini saya di awal saja. Lalu ada deklarasi pilihan, suatu deklarasi variabel yang digunakan untuk menampung pilihan user nantinya ya. Lalu ada deklarasi, ini deklarasi array yang akan saya gunakan. Lalu ada if ini nanti jadi ini kan user ini ada tadi sebenarnya ada output. Nah, jadi output di sini menanya user untuk masukkan menu keberapa gitu, menu keberapa, lalu ditampung ke deklarasi variabel yang ini menggunakan input yang ini nih. Lalu ada deklarasi, ini deklarasi array yang akan saya gunakan untuk menampung hitung-hitungan, karena ini berupa program permutasi, kombinasi, dan faktorial, permutasi dan kombinasi. Jadi ini akan saya tampung di sini. Lalu ada 3 if ya, ini untuk menghitung faktorial, permutasi, dan kombinasi yang secara strukturnya sama, cuman di jumlah for-nya beda. Jadi dari sini sama strukturnya ya, dari sini sampai sebelum for pertama itu sama. Cuman banyaknya for tuh beda-beda. Jadi for yang faktorial tuh ada 1, for yang permutasi ada 2, for yang ketiga ada 3. Ya, ada 3. Lalu di bagian false ini dia nggak ada apa-apa, nggak ada output gitu. Oh, salah. Seharusnya ada output sih di sini. Output ya buat informasikan kalau misalnya pilihannya nggak valid gitu. Misalnya kan cuma ada 3 pilihan tapi user inputin 4, ya nggak valid lah gitu. Nah, ini output untuk memberitahu user bahwa kita memilih menu yang apa. Lalu output lagi ini gunanya untuk untuk meminta user memasukkan nilai n, input nilai n. Ini output lagi nilai r, sebenarnya nggak perlu kalau yang bagian ini ya. Ini bagian udah gini aja sih kalau yang buat faktorial. Terus deklarasi buat variabel bantu hitung. Jadi misalnya kita nggak bisa langsung meng-assign suatu nilai ke dalam array, karena array cuman buat masukin kayak nilai r sama n sama r doang. Nah, ini deklarasi variabel bantu dan assignment, langsung kita assign saja hasil variabel itu bernilai 1 nanti. Nah, ini ada for perulangan nanti, ini gunanya untuk menghitung hasil faktorial. Ini ada deklarasi lalu ada assignment lagi. Ini nggak perlu juga kalau kalau faktorial nggak perlu, langsung aja output. Nah, di sini ada output ini nanti buat nampilin hasil dari assign, jadi dari sini langsung ke sini. Nah, kalau di permutasi sama kombinasi mereka ada dua output dan input yang meminta user untuk memasukkan data ya. Ini itu nanti buat masukin nilai n, 2 ini buat n, ini buat r, nilai r. Nah, ini buat variabel bantunya nanti ada 2 juga.
ada hasil 1, hasil 2, mungkin akan saya beri nama seperti itu dengan nilai assignmentnya 1. Lalu for-nya di sini ini untuk menghitungkan rumus dari permutasi itu kan n dibagi n min r ya. Jadi ini buat menghitung nilai n faktorial. Ini untuk menghitung nilai dari n min r-nya di sini. Nah, ini declare ini buat melakukan operasi. Ada variabel bantu buat melakukan operasi lagi. Dan assignment ini ya assignment dari ini nih. Lalu outputnya adalah dari variabel ini. Lalu di bagian kombinasi di sini ada sama seperti ini ya, untuk masukin nilai nr, deklarasi buat variabel bantu, assignment variabel bantu, dan for-nya. Jadi for 3 for ini buat menghitungkan rumus dari kombinasi itu n per r dikali n min r. Nah, itu ini menghitung nilai n, menghitung nilai n min r, menghitung nilai r. Nah, ini deklarasi variabel bantu buat menghitung operasi tadi, assignment-nya, dan outputnya. Nah, seperti ini. Dan ini ada tadi yang sudah saya jelaskan agak awal tadi nih ya, di pertengahan tadi. Ini kalau misalnya user menginputkan 4 menu 4 gitu kan nggak ada, jadi akan memberi pesan di sini. Setelah itu semua percabangan tadi akan berakhir di n. Oke, jadi kita ke C++. Kita ada program 2. Nah, di sini seperti awal tadi ada itu ya, hashtag include iostream dan using std dan int main ya, di garis awal di sini. Lalu di sini ada cout untuk judul program ya, ada banyak nih, ada berapa line dari 5 sampai 13, ada ya ada segitulah. Kalau ada cout indl ini buat memberi sekat, jadi biar ada sekatnya gitu, biar ada rapi. Terus ini ada juga ini buat menu, buat ngasih tahu user menu, sama ini buat ngasih tahu pilih menu keberapa gitu. Nah, ini ada char, ini ada deklarasi bertipe bertipe karakter dengan nama pilih. Ini buat menampung pilihan user, dan chain ini buat buat menampungnya. Jadi ditampungnya itu pakai chain gitu. Terus ada int hitung, ini deklarasi array bernama hitung sebanyak 3 jumlahnya. Sebanyak 3. Sebenarnya 2 cukup sih. 2 aja sih. Kebanyakan 2. Nah, sebanyak 2. Lalu di sini ada if ya, ada 3 if. Ada if, ada else if, dan ada else. Nah, ini if yang pertama ini untuk menghitung faktorial. Jadi ada cout ini buat nampilin pesan kalau kita milih menu faktorial. Ada masukin n, cout buat memerintahkan user masukin n. Ada sin hitung 0, kita akan menyimpan masukkan nilai n user ke variabel array hitung berindeks 0. Lalu ada int hasil sama dengan 1. Kalau dia misalnya saya inputkan 0, maka nanti hasilnya 0, karena kan di sini nih di for-nya ada perulangan nih. Ada perulangan int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan hitung 0, i plus plus, hasil sama dengan hasil dikali 1. Nah, kan ada 0 nih. Jadi kalau misalnya jadi 0 nih, 0. Kalau misalnya nilainya 0, maka nanti hasilnya 0. Gitu. Jadi kalau 1 kan ngikut nanti. Misalnya i-nya 1 kali 1, i-nya 2 1 kali 2, i-nya 3 2 kali 3, dan seterusnya sampai hitung 0 tadi kan nilainya, sampai dengan hitung 0 tadi. Lalu ada cout ini buat nampilin hasilnya, dan ini ada else if kedua. Semuanya sama ya. Dari sini dari atas sampai bawah semuanya sama. nr, cuman kalau ini kan cuma 1 karena faktorial doang. Ini nr. Lalu ada dua variabel bantu karena dia ada 2 operasi ya kalau dia permutasi n, operasi n faktorial sama operasi n min r faktorial. Nah, ini buat ngitung n faktorial. Ini buat ngitung n faktorialnya, penjelasannya kurang lebih sama seperti tadi. Nanti variabel hasil 1 ini dikali sama nilai i sebanyak kurang dari hitung 0 ini. Lalu ini ada buat n min r ya, jadi hitung 0, jadi batas akhirnya dia itu i kurang dari sama dengan hitung 0 dikurang hitung 1. Jadi ini dikurang ini itu batas akhirnya, jadi dia akan menghitung cuma segitu doang, cuma sampai situ doang. Jadi nanti tinggal kita aja int hasil 3 langsung diassignmentkan saja di deklarasinya hasil 2, hasil 1 bagi hasil 2. Lalu kita coutkan, dan begitu pula dengan else if yang ketiga, seperti ini juga. Nah, sama, kurang lebih sama penjelasannya. Lalu ada else, ini kalau misalnya tadi yang inputin ternyata lebih dari 3 gitu, 4 ya, ini ada notifnya pilihan tidak valid dan program berhenti. Oke, langsung saja kita coba ya. Tadi yang fisika juga belum kita coba, habis setelah ini kita coba yang program fisika tadi ya. Ini saya save dulu, ini kita compile dan run.
Ini untuk pengetesannya saya menyiapkan soal di sini. Jadi di sini ada soal permutasi, ini kan. Permutasi 4 sama 3. 4 sama 3 kita masukkan ya. Misalnya kita faktorial kita langsung permutasi aja. 4 dan 3, 24 hasilnya. Di sini sama 24. Oke, 24 sama. Lalu kita coba run lagi pembuktian yang ini sih, ini. Kita pembuktian yang kombinasi. Kita pilih di sini 3, 5, 3. Untuk kombinasi, kita ada soal kombinasi di sini. Ada soal kombinasi. Ini CNR C36 ya, C63, C63. Jadi nilai N-nya 6, R-nya 3, 20 ya, 20 cara, sama ya, sama. Lalu ada lagi faktorial. Ini kita coba cari di Google. 5 faktorial 120, 5 faktorial, kita coba apakah 120. Kita 5 120 sama ya, sama. Lalu kita coba program fisika tadi, ini kita save dulu, kita run. Oh iya kak, bener kita run aja, coba ada yang error enggak. Kita run, banyakkan soal misalnya 2. Kita mau nyari apa nih, energi potensial dulu aja, energi potensial. Terus ada nih kita masukin ini 8, 10 sama 2. Ini tadi, ini MTK kita close dulu. Nah ini ada masanya 8, gravitasinya 10 ya, hanya itu ada 2, 160 joule sama. Terus kita ada 2 soal tadi kan, kita pilih massa benda, mencari massa. Misalnya kita cari massa lah, kita energi potensial tadi kan 160, gravitasinya kan 10, ketinggian bendanya tadi kan 2, nilainya 8, masanya 8 kg, sama ya, 8 kg sama. Oke, sudah jadi semuanya, sudah selesai. Oke, kurang lebih seperti itu program yang saya buat. Ada fisika dan MTK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.